Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Kolam Digital. Dan pada kesempatan kali ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara untuk melakukan instalasi WordPress di control panel hosting. Nah, ini masih di bagian panduan series khusus untuk membuat website bisnis online. Jadi, tahapan yang akan kita masuki adalah pembuatan website berbasis WordPress. Seperti apa caranya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, pertama-tama pastikan Anda login dulu ke bagian kontrol panel dari layanan hosting yang sudah kita miliki. Nah, ini adalah tampilan dari kontrol panelnya. Langkah selanjutnya adalah silahkan cari bagian Softaculous Apps Installer. Biasanya dia ada di bagian paling bawah ya, dan di bagian sini ada Softaculous Apps Installer. Selanjutnya kita tinggal klik di bagian pilihan WordPress. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan proses instalasi dan mengatur konfigurasi dari WordPress-nya dengan cara kita klik di bagian Install Now. Lalu kita atur bagian settingannya. Pertama-tama kita akan memilih bagian software setup-nya, yaitu di bagian HTTPS. Bagian sini biasanya kita akan gunakan karena website ini juga sudah terinstall SSL-nya. Jadi kita sarankan pilih saja yang HTTPS. Kalau penambahan ya kata www ini kemungkinan akan jadi jauh lebih panjang nama websitenya. Nah, jadi kita menyarankan yang ini saja. Ini adalah nama domain yang akan kita gunakan, dan khusus untuk direktorinya biasanya kita hapus saja. Kita tidak perlu pakai directory karena langsung di bagian domain utamanya. Selanjutnya kita tinggal pilih di bagian versi WordPress yang akan kita gunakan. Kita gunakan yang versi terbaru yaitu 5.8. Untuk penyetingan yang lain seperti set setting ini bisa kita kasih dengan namanya. Dan juga nanti Anda bisa ganti dengan deskripsi khusus untuk websitenya. Penggunaan multisite ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi bagian sini kita tidak mengaktifkannya, apalagi khusus untuk disable cron-nya ini tidak kita aktifkan ya. Tidak kita nonaktifkan, maksudnya seperti ini. Biarkan saja diaktif. Karena khusus untuk kebutuhan ya penggunaan dan pembuatan website yang lain. Jadi ini cron-nya masih kita aktifkan. Nah, khusus untuk username pastikan Anda ya membuat username dan password yang tidak mudah ditebak. Nah, jadi pada bagian sini jangan kita lebih menyarankan tidak penggunaan nama admin, tapi gantilah dengan nama Anda ataukah dengan sesuatu yang selain kata admin. Password juga jangan isikan yang seperti ini, pastikan ini tidak mudah untuk ditebak. Selanjutnya kita bisa isikan nanti alamat emailnya, kita pilih bahasanya, dan khusus untuk Anda yang masih belum familiar dengan tampilan WordPress versi terbaru, bisa saja kita aktifkan di bagian Classic Editor. Atau Anda juga bisa membatasi akses login ke website Anda dengan cara memilih bagian instalasi limit login. Nah, jadi ini dua plugin yang biasanya kita tambahkan ya, khusus untuk awal-awal ketika melakukan instalasi WordPress. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa atur di bagian Advanced Option. Kita bisa rubah bagian database name ataupun juga khusus untuk table prefix ya. Nah, ini default dari mereka. Tapi kalau memang kita bingung cara ngerubahnya, biarkan saja ini khusus untuk defaultnya. Kalau di bagian sini ya, kalau kita tidak ingin auto update atau settingan yang lainnya, ini abaikan saja yang direkomendasikan oleh mereka. Ya, lalu di bagian backup ini default, dan juga otomatis backupnya ini pastikan Anda mengatur ya bagian backup dari WordPress Anda. Jangan sampai tidak di backup, karena siapa tahu suatu saat ada kendala di bagian websitenya, kita sudah mempunyai backupnya. Bisa saja kita di bagian mingguan kalau memang kita tiap minggu atau tiap hari sering update ya. Tapi kalau memang tidak seperti itu, kita bisa juga lakukan update dalam waktu 1 bulan. Atau kita juga bisa atur yang custom backupnya, misalnya berapa waktu dan lain sebagainya. Nah, kita misalnya dalam 1 bulan, lalu kita juga bisa pilih ya tema yang akan digunakan. Kalau sudah klik saja bagian install di bagian sini. Kalau sudah, silahkan klik di bagian tombol install ini. Biasanya khusus untuk proses instalasi dia tidak terlalu lama ya.
Kita tunggu saja di bagian sini. Oke, khusus untuk proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa dengan mudah melakukan proses login dengan cara klik di bagian tombol administrasi URL ini. Ya, tinggal kita klik, dia akan terbuka tab baru. Atau kita juga bisa lihat bagian hasil tampilan halaman depannya di bagian website kita dengan cara klik link ini. Nah, ini adalah tampilan dari website yang sudah kita buat. Selanjutnya di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara proses instalasi plugin dan juga cara proses instalasi themes dari WordPress-nya. Silahkan, saya Andi Hermawan dari Kolam Digital mengucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.